Hi gorgeous, thank you so much for clicking this video. Welcome back to my little home here in YouTube. Hari ini waktu video ini dibuat, aku udah sekitar 2 mingguan gak mainan Instagram. Tapi aku gak tahu kapan video ini bakal di-post atau bahkan apa aku bakal nge-post video ini at all. But anyway, hari ini aku bakalan cerita ke kalian alasan kenapa aku memutuskan buat menarik diri dari Instagram aku dulu. So if you're interested to see, please don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell so you can show love and support to help me grow this channel. And without any further ado, let's get into the video. Hal pertama yang adalah faktor besar dalam keputusan aku ini adalah I'm starting to feel like Instagram giving me such a negative impact from its toxicity. Aku sebenarnya udah lama pengen bahas soal gimana sih social media bisa menjadi sesuatu yang toxic buat kita. Tapi kayaknya kalau itu lebih enak diobrolinnya di segmen ngobrol psikologi bareng sama sepupu aku yang psikolog itu. Jadi hari ini aku bakalan lebih fokus untuk ceritain ke kalian alasan kenapa aku nggak mainan Instagram lagi instead of bahas gimana social media tuh bisa menjadi toxic buat kita. Kalian yang udah follow aku di Instagram dari dulu banget, jauh sebelum aku mulai YouTube, pasti tuh kalian tahu kalau aku adalah tipikal orang yang menggunakan Instagram purely for fun as a media to express myself without the needs of impressing anyone, dan nggak pernah peduliin berapa jumlah likes yang aku dapat. Makin kesini, terutama semenjak aku mulai YouTubean, that thing became such a big concern for me, where I started to think too much about how many likes I get, how many engagement I make, baik dari postingan aku di Instastory ataupun di Instagram feed. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini bukan sesuatu yang tanpa alasan. Mereka yang udah ada di atas, mungkin mereka bisa bilang likes itu nggak penting, dan esensi main Instagram adalah ya yang tadi aku bilang, tujuan aku awalnya main Instagram itu yaitu purely untuk fun, untuk mengekspresikan diri. Terserah orang mau ngomong atau mikir apa tentang apa yang kita posting. But however, buat orang-orang yang bisa dibilang baru mulai kayak aku, setiap likes yang aku dan orang-orang kayak aku dapat itu sebenarnya ngebantu banget buat ngasih kami ini exposure yang kami butuhkan. Jadi sistemnya kalian like postingan aku akhirnya muncul di explore orang, di followers kalian, terus mereka lihat profile aku, mereka lihat postingan aku akhirnya, terus udah gitu mereka buka profile aku, terus and actionnya ya antara mereka follow atau nggak usah follow juga nggak apa-apa, ya paling nggak klik link yang ada di bio aku, link YouTube aku, dan take some time untuk lihat video-video aku. Itu kan sebenarnya bisa membantu banget ya, tanpa kalian harus melakukan apapun lagi gitu, sekedar cuma like yang dianggap sama banyak orang nggak penting. Some people might say that it's because I didn't take a good attention to what I post. I didn't care about how my feeds look, branding aku di Instagram nggak bagus, yada. Tapi kalau aku perhatiin lagi, nggak sedikit kok artis atau selebgram yang feednya juga berantakan gitu, isinya cuma selfie, foto dia sama pasangannya, dan sebagainya. Ini bikin aku mikir adanya double standard di Instagram, dimana ketika lo ganteng atau cantik atau lo punya fame, lo tuh bisa dapat exposure dengan lebih mudah, no matter what you post or what your feeds looks like. Tapi sementara itu kan followers aku yang nggak seberapa banyak itu, di antara mereka kan sebagian besarnya aku kenal ya, yang adalah teman-teman aku sendiri gitu. Tapi justru mereka ini atau justru kalian ini yang bikin aku bisa sampai mikir kayak gitu, ngerasa kayak gitu, dan akhirnya aku merasa aku nggak mendapatkan support yang aku butuhin dari teman-teman aku. Karena dalam hal YouTube subscriber dan viewer, Instagram engagement, support itu nggak cukup cuma dengan kata-kata semangat, muji-muji postingan kita lewat direct message. Waktu aku bikin story aku pamit dari Instagram pun, ada beberapa teman aku yang balas, yang reply, yang menyayangkan kenapa aku meninggalkan Instagram aku. Karena dia bilang dia suka apa yang aku post, dia suka kalau aku mainan make up, dia suka ngeliat makeup aku, dan lain-lain sebagainya. Ya how am I supposed to know that kalau lo aja nggak nge-like postingannya gitu. Karena yang aku bilang tadi, satu like itu kan sebenarnya bisa berarti banget ya, karena postingan aku bisa dibawa-bawa tanpa kalian harus promosiin ke siapa-siapa. Jadi ibaratnya
maybe it's not something that you actually like. Apa susahnya membantu untuk help us find our market gitu, find people who likes us. Yang nggak menutup kemungkinan itu mungkin ada di antara followers kalian juga. Terus followers yang baru datang nih semenjak aku baru mulai YouTube juga, aku ngerasanya ya kalian follow aku cuma buat kepo aja, especially tentang hubungan aku, relationship aku sama Nathan. Karena even like-nya pun mungkin sama-sama aja kalau aku post sesuatu sama Nathan, tapi yang nge-save, yang nge-share tuh banyak kalau misalkan aku posting sama Nathan. Sementara yaitu Instagram pribadi aku gitu, aku juga nggak mau lah terus-terusan nge-post mengekspos hubungan aku sama Nathan gitu. Semua kan ada batasannya, aku juga nggak mau terus-terusan cuma ngepost kami berdua cuma untuk mendapatkan engagement yang tinggi gitu. Ada juga orang-orang yang nggak follow tapi rajin banget setiap hari ngeliatin instastory aku, atau cowok-cowok nggak tahu malu yang jelas-jelas nih ya, aku kan memang se-open itu ya di Instagram tentang relationship aku sama Nathan. Itu yang adalah berarti begitu orang buka profil aku, yang dia lihat, yang dia sadari adalah aku udah sama Nathan. Tapi banyak banget orang-orang di luar sana yang masih nge-DM flirty gitu. Terus begitu aku nggak balas, aku nggak ngerespon mereka, akhirnya mereka unfollow gitu. Aku nggak akan pernah bisa menghargai orang yang nggak menghargai hubungan aku sama pasangan aku, baik itu dari sisi aku maupun dari sisi pasangan akunya. Banyak hal yang udah aku lalui sama pasangan aku sama Nathan. Nggak cuma yang senang-senang aja, yang susah-susahnya juga. Banyak hal-hal yang sama sekali nggak sepele yang udah berhasil kita lewatin dan kita memilih untuk bertahan. Aku nggak rela kalau sampai ada yang berusaha mencari celah di antara kita berdua. Coba bayangin dibalik aja lah posisinya. Kalau kalian yang punya pasangan kalian terus-terusan digodain orang, perasaan kalian gimana? Apakah kalian bakal nyaman? Kayak one time ada orang yang sering ngechatin Nathan, terus aku telepon, begitu aku labrak malah galakan dia gitu. Katanya lah emang kenapa? Emang nggak boleh gue ngechat? Emang nggak boleh gini-gini segala macam. Ya lo bayangin aja kalau lo jadi gue gimana? Lo rela nggak kalau cowok lo digangguin orang terus? Simpelnya kan kayak gitu. Nggak perlu pintar banget kok buat ngerti hal sepele itu. Satu, kalau orang yang lo goda berhasil lo goda dan akhirnya mau sama lo, harusnya lo bisa nilai orang itu kayak apa. Dan dua, apa yang bisa menjamin kalau misalkan lo udah dapet siapa yang lo godain ini untuk jadi pasangan lo, terus lo bisa jaga hubungan kalian untuk baik-baik aja terus. Dan lagi, apa sih yang lo punya sampai lo bisa pede untuk merusak hubungan orang lain tuh apa? Lanjut, pernah lagi ada kejadian yang bikin aku sedih banget. Jadi waktu itu salah satu subscriber aku kasih masukan untuk konten YouTube aku, yaitu tentang sesi curhat gitu. Dan akhirnya waktu itu aku lempar vote di Instagram. Kira-kira followers aku pada setuju atau enggak gitu. Bakalan pada mau berpartisipasi atau enggak kalau misalkan aku buka sesi curhat di YouTube aku. Dan itu banyak banget yang ngevote, dan 90 sekian persennya itu ngevote untuk setuju aku mengadakan segmen yang kayak gitu. Oke, dan akhirnya aku bikinlah segmen itu. Aku kasih mereka question box, kasih kalian question box, dan gak ada yang curhat aja gitu tiba-tiba. Yang curhat tuh kayak cuma berapa orang doang, dan aku kayak sedih aja gitu. Lo bilang lo mau, lo bilang ya itu kan sebenarnya bentuk dukungan juga ya. Tapi kalau nggak ada kontribusinya kayak gitu ya buat apa juga? Siapa yang mau curhat? Kalau dengerin cerita aku lagi ya buat apa juga? Ngapain aku bikin sesi curhatnya kayak gitu ya? Bikin video aja kayak biasa. Yeah, I hope that you guys do understand kenapa aku bilang hal-hal itu toxic. Bukan kalian yang aku sebut toxic, tapi lebih ke gimana itu semua mulai mempengaruhi pikiran aku. So I take a step back to clear my mind from those things yang membuat aku sekarang punya sudut pandang berbeda soal itu semua. Karena to be honest, aku nggak mau punya pikiran jelek cuma perkara kalian nggak nge-like postingan aku doang, atau kalian nggak kontribusi kalau misalkan aku lempar voting atau question box di Instagram. Basically ya karena hal-hal itu mulai mempengaruhi aku merasa disitulah toksiknya, disitulah hal yang mau aku hindari. Karena kan di luar itu semua masih ada juga hal-hal lain kayak yang orang-orang saling pamer, nggak mau kalah, perang status, terus double standard yang tadi pastinya. Output dari semua itu adalah jadinya aku kayak
jengah banget aja gitu di Instagram. Aku ngerasa apa ya, I'm fed up, aku muak. Ada Instagram sama nggak ada Instagram, hidup aku sama-sama aja. Malah kalau aku nggak lagi break dari akun aku itu, aku ya bisa feel more free, bisa merasa lebih bebas, bisa merasa lebih tenang tanpa hal-hal yang tadi aku sebutin. Sejujurnya aku belum tahu sampai kapan aku bakalan vakum dari akun Instagram aku itu. Yang jelas ini bukan satu hal yang permanen. Aku pun nggak deactivate akun aku. Kalau kalian search dulu Tia Aulia, kalian masih bisa temuin akun aku. But yeah, I still don't know sampai kapan, sampai akhirnya aku bisa siap lagi untuk main Instagram lagi. But if you really wanna support me, tetap di follow aja, tungguin aja aku balik lagi karena one day aku bakalan nyampah lagi di Instagram kalian. Itu dia buat video hari ini, semoga dimengerti. And until I see you guys again next time, stay gorgeous!